Edisi ke-10 mini review ini tuh isinya udah kayak pesta di musim panas. Mulai dari zombie hiu ke cewek laba-laba, dari mermaid jahat ke cloningan korporat, dari orang-orang kesurupan ke psikopat hingga ke sekte-sekte sesat. Pokoknya meriah. I have so much fun nonton-nontonnya dan sekarang saatnya mengulas mereka semua. Bird Box Barcelona. Ini adalah sequel, tapi tidak banyak memberikan jawaban baru atas fenomena khusus yang ia angkat sebagai cerita. Dunia masih tetap kiamat oleh keberadaan sesuatu yang membuat setiap orang bunuh diri jika mata mereka melihat cahaya di luar. Karena itulah film ini memang bisa bikin penonton yang ingin tahu kelanjutan ataupun penyelesaian masalah tersebut jadi kecewa. Aku pun pastinya bakal menutup mata juga kalau saja sutradara Alex dan David Pastor benar-benar tidak punya tawaran yang baru. Tapi mereka punya satu, nggak gede memang. Namun buatku sudah cukup untuk membuka sesuatu yang baru dalam experiencing dunia cerita mereka. Hal yang beda kali ini itu adalah perspektif. Kali ini bukan tentang seorang ibu yang memegang teguh harapan dan kepercayaan untuk membawa anak-anaknya ke tempat keselamatan, melainkan tentang seorang ayah yang ingin melihat keluarganya kembali. Protagonis kali ini bukan orang baik-baik yang pengen survive, melainkan salah satu anggota sekte yang percaya tugas mereka adalah membimbing sebanyak mungkin orang untuk melihat keindahan yang mematikan. Journey protagonis dalam menyadari kesalahannya adalah yang bikin film ini menarik. Gimana nanti dia berinteraksi dan belajar dari calon-calon korbannya. Mungkin lebih tepat kalau kita menganggap film ini bukan sebagai sequel, tapi sebagai companion dari film pertamanya. Karena memang elemen-elemennya berulang dan gak banyak development baru. Tapi kalau mau dibandingkan dengan film pertamanya, journey protagonis kali ini lebih menarik dan menantang. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Bird Box Barcelona. Cobweb. Horor makhluk yang tinggal di dalam dinding rumah selalu punya pesona tersendiri. I think it's because kita semua setidaknya pernah sekali seumur hidup kebayang yang enggak-enggak ketika mendengar bunyi rumah kita berderit sendiri. Ya kan, ini kan perfect banget buat jadi elemen cerita horor. Melihat ke belakang ke film-film kayak Housebound ataupun The Boy, cerita tentang seseorang di balik dinding ini bisa sukses karena faktor surprise di dalam ceritanya. Tapi sekaligus juga bisa punya kendala yang sama, yaitu bagaimana akalkan orang bisa hidup sekian lama di balik tembok. Nah, tantangannya itu. Mari kita lihat cara sutradara Samuel Bodin menghandle tantangan tersebut dalam Cobweb. Again, film ini punya langkah awal yang bagus dari perspektif utama. Seorang anak kecil mendengar suara di balik dinding rumah, tapi orang tuanya nggak percaya. Dari sini tuh drama horornya berjalan. Nggak dibuat ambigu atau menantang memang, tapi horornya dirancang untuk hiburan mainstream yang efektif dari sikap orang tua yang mencurigakan, membangun ke arah pengungkapan siapa di balik dinding untuk kemudian diubah film menjadi sajian horor kedua, yaitu horror creature. Yang disinilah buatku film jadi kayak kesangkut jaring-jaringnya sendiri. Walau memang pada akhirnya itu jauh lebih seru, tapi bagian itu juga lebih generik. Aku nggak tahu apakah karena itu maka film jadi berusaha membuat si makhluk itu jadi bombastis, atau mereka cuma pengen beda aja. Tapi memang hasilnya film ini jadi konyol dan mungkin lebih tepat kalau dibuat sebagai horor komedi. Film seperti tidak bisa memilih makhluk horornya, apakah manusia atau hantu. Jadi mereka membuatnya basically kayak gabungan keduanya. Perspektif karakternya pun jadi tidak terpakai lagi. Padahal diceritakan makhluk ini itu adalah saudara dari karakter utama. Tapi karena jadi generik kejar-kejaran, hantu atau bukan, manusia atau bukan gitu kan, maka endingnya pun jadi terasa flat. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Cobweb. Home for Rent. 3 tahun belakangan aku nggak terkesan sama horor Thailand. Nggak. 2 yang tayang dengan hype besar dan populer itu actually melempem dari segi cerita karena hanya dibuat sebagai wahana jumpscare. Jadi ekspektasiku ke horor Thailand lagi agak rendah. Maka akhirnya karya Sofwan Sagda Visit ini telak menarik banget buatku. Ini sudah bukan lagi soal ekspektasi. Home for Rent memang punya cerita yang kuat di balik sajian horor tentang sekte misterius. Cerita orang tua yang berkubang duka begitu dalam sehingga rela melakukan sesuatu di luar nalar dan bahkan membahayakan keluarganya sendiri. Menceritakan film ini actually agak susah karena satu lagi fitur yang dipunya oleh film ini adalah dia mencacah ceritanya ke dalam beberapa sudut pandang.
kita akan berpindah melihat satu kejadian yang sama dari sudut karakter yang berbeda. Fitur storytelling yang beresiko sebenarnya, tapi juga punya kelebihan, yaitu bisa membuat pengungkapan misteri jadi berbobot karena ini semua ditambatkan kepada perspektif karakter. Home for Rent terbukti menggunakan cara bercerita seperti itu tidak untuk menutupi dangkalnya bahasan, melainkan ya karena ketajaman naluri sutradara dalam membuat cerita yang dramatis, memperkaya cerita dan misteri lewat lapisan sudut pandang. Perpindahan sudut pandang itu juga tak membuat siapa karakter utama jadi nggak jelas. Naskahnya tetap tegas. Development dan journey dramatis tetap pada Ning, si ibu, sebagai karakter utama. Aku berikan 7 dari 10 bintang emas untuk Home for Rent. Ruby Gillman, Teenage Kraken. Jika Kraken adalah makhluk laut dengan lengan atau tentakel yang banyak, maka Ruby Gillman, Teenage Kraken adalah film yang punya banyak sekali cabang-cabang yang mengingatkan kita kepada film lain. Ini bikin aku sedikit kecewa, ya kan? Ini kan kisah tentang makhluk mitos yang menyamar jadi manusia, yang hidup seperti manusia. Ini harusnya tuh jadi kisah yang benar-benar original. Namun sutradara Kirk Demico dan Farin Pearl seperti tidak bisa memutuskan mau jadi apa. Beberapa dari kalian mungkin akan menyebut film ini kayak Turning Red. Mungkin ada juga yang mendeskripsikan ini seperti film Luca atau mirip Twilight malah, atau seperti Harry Potter. Ya kan? Mungkin memang film mengincar kemiripan-kemiripan itu. Karena to be honest, Ruby Gillman bekerja paling kocak saat menjadi parodi. Gimana mereka membalikkan status dari Kraken yang jahat, ternyata Krakennya baik, dan Mermaid yang jahat. Ataupun gimana mereka menggambarkan sosok sejahatnya. Desain yang playful ngasih komedi tersendiri untuk film ini. Kekecewaanku memang akhirnya sedikit terobati dari gimana film ini membentuk para karakternya. Mereka semua terasa mencuat di balik cerita yang not really interesting dan berjuang untuk mengapung sebagai sesuatu yang berbeda. Sebagai tontonan untuk keluarga, tentu saja film ini merupakan alternatif yang baik dengan segala pesan ibu dan anak perempuan dan persahabatannya. Selain itu juga film ini punya elemen action yang bisa bikin penonton cilik semakin betah menanti akhir kisahnya. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Ruby Gillman, Teenage Kraken. Oke, sudah halfway through. Ini ada film The Passenger. Terlalu sering kita mendengar nasihat untuk tidak melihat siapa orangnya, tapi lihatlah apa yang dikatakan olehnya. Ya kan? Nasihat yang jelas agak ganjil. Karena bayangkan kalau kita itu dilarang menyerobot oleh seorang koruptor. Ya kan, aneh gitu. Ataupun kita dilarang mencuri oleh seorang perampok. Nah, nonton The Passenger karya Carter Smith akan terasa ganjil seperti begitu karena di film ini kita akan melihat protagonis yang sedang dibantu untuk membereskan masalah personal di dalam hidupnya oleh seorang kawan yang baru saja membunuhi orang-orang di diner tempat mereka bekerja. The Passenger adalah road trip yang intens, bukan oleh aksi-aksi, melainkan oleh dinamika karakternya. Seorang pria muda yang begitu helpless dan terguncang oleh yang ia perbuat di masa lalu, sampai-sampai seseorang yang berbahaya yang meledak-ledak tergerak untuk membantunya. Tahun lalu ada film yang kayak gini, namanya Piggy. Ya kan? Cewek korban bully dan body shaming dikasihani oleh seorang pembunuh psikopat. Tapi film tersebut berkembang jadi thriller bunuh-bunuhan yang generik. The Passenger mengembangkan ceritanya dengan lebih berfokus kepada drama. Dua karakter sentral dimainkan dengan sangat meyakinkan. Emosi mereka terasa raw, rough, tapi memang itulah yang dibutuhkan oleh cerita. Film ini berhasil membuatku bercakap-cakap dengan layar, berusaha ngobrol dengan para karakter. Di satu sisi kita ingin Bradley melarikan diri dan selamat, tapi di sisi lain kita juga ingin dia menemukan keberanian untuk mengkonfrontasi masa lalunya. Dan juga satu-satunya cara untuk dia bisa seperti itu adalah lewat Benson yang memang gak pernah jauh dari pistolnya. Bukan siapa yang benar siapa yang salah, siapa yang jahat siapa yang baik yang ingin dicapai oleh film. Karena dua karakternya itu akan menjadi sesuatu yang lebih dekat dari sahabat, tapi juga sekaligus begitu berjarak seperti musuh yang paling bebuyutan. Jalinan kuat dan unik yang perlahan terbentuk dari karakter sentral inilah yang bikin kita betah nonton film ini sampai akhir. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk The Passenger. They Clone Tyrone. Nah, ini film yang benar-benar unik, seru dan kocak juga. Cara mereka ngambil judul aja tuh sudah demikian unik jika kita lihat konteks dari ceritanya. Dari luar, They Clone Tyrone seperti cerita ala Groundhog Day, hanya lebih gila. Jadi si Fontaine, si tokohnya, ngerasa hidupnya tuh rada-rada berulang, tapi bukan karena dia masuk time loop, tapi karena sebenarnya Fontaine ini telah tewas. Tapi dia terbangun seperti biasa di kamar, kembali menjalani rutinitasnya sebagai drug dealer seperti nggak ada apa-apa.
Padahal aslinya Fontaine sudah di-cloning dan nanti dia baru tahu akan apa yang terjadi sebenarnya dari dirinya melalui interaksi dirinya dengan para unlikely allies, musuh-musuh yang jadi sahabatnya nanti. On the inside, They Clone Tyrone sebenarnya adalah sebuah komentar sosial. Joel Taylor dalam debut penyutradaraannya bikin sesuatu yang bisa berdampingan dengan horor-horornya Jordan Peele. Karena sesungguhnya film ini juga punya concern terhadap eksploitasi warga kulit hitam. Bukan cuma Fontaine yang di-cloning, hampir semua orang di lingkungan mereka ternyata jadi bahan percobaan perusahaan kulit putih yang punya markas di bawah tanah. Waralaba ayam goreng, produk pengecat rambut, hal-hal yang mereka tonton iklannya di TV, ternyata adalah alat untuk mengendalikan mereka. Semua itu dibikin oleh film sebagai simbol bagaimana stereotip yang tersemat pada warga kulit hitam sebenarnya tak lebih dari sebuah eksploitasi untuk dagang gitu. Bibit misteri dan komedi akhirnya tumbuh dengan asik melalui perungkapan-perungkapan ini. Trio sentral, John Boyega, Jamie Foxx, dan Teyonah Parris bikin cerita makin seru dengan energi dan personality mereka masing-masing. Film ini bisa sangat menghibur. Problemnya sedikit yaitu cuma pada pacing. Ya kan, yang secara natural kan ini cerita memang punya beberapa pengulangan karena dia loop. Juga karena bentukan cerita berupa pemecahan misteri tentang apa yang terjadi. Nah, film dalam beberapa kesempatan masih terlihat struggling untuk menjaga pace ini. Menurutku kalau film ini bisa lebih lincah lagi dalam tempo, menjadikannya menjadi komedi misalnya, maka tentu penceritaannya lebih nonjol lagi. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk They Clone Tyrone. Waktu Maghrib. Untuk beberapa waktu, horor karya Siddhartha Tata ini jadi film Indonesia paling laris di 2023. Dan setelah ditonton, aku bisa paham kenapa film ini tuh bisa menghasilkan kesan dan pembicaraan yang baik. Karena Waktu Maghrib dengan cerdik menjadikan ceritanya berpusat pada karakter anak, tapi dengan horor yang tetap brutal. Itu kayak Stranger Things, tapi kekerasannya berkali lipat. Konteks ceritanya pun diambil dekat dengan penonton, bahwa kepercayaan bahwa waktu maghrib adalah waktu yang tabu untuk keluar rumah. Saat nonton ini tuh aku kepikiran game Forbidden Siren, game horor tentang warga di sebuah desa yang dilarang keluar rumah saat sirine berbunyi di malam hari. Yang tetap nekat keluar ya akan berubah jadi zombie berdarah-darah. Desain horor film ini tuh mirip dengan itu, ya kan? Aku pikir bakal keren kalau suara sirine di game itu diganti jadi suara azan maghrib. Jadi ketika orang jadi lebih takut mendengar suara azan maghrib, ya kan? Bahasan tentang orang takut ke masjid karena setan maghrib tentu bakal menarik jika digali. Tapi Waktu Maghrib ternyata hanya memperlihatkan soal itu sekilas. Naskah dan arahannya seperti bergelut pengen menceritakan apa dan akhirnya memilih jalan yang generik. Waktu Maghrib tak lagi membahas ketakutan tersebut, melainkan jadi literally sosok hantu-hantuan yang membuat anak-anak bunuh diri. Cerita berubah jadi tebak-tebakan misteri siapa yang sebenarnya yang jahat. Ketika satu anak mati, maka cerita berpindah ke anak lain. Perspektif berpindah-pindah yang dilakukan film ini tidak sebaik yang dilakukan oleh Home for Rent tadi. Karena di Waktu Maghrib, tokoh utamanya nggak pernah jelas. Tidak ada karakter-karakter yang mengalami development, karena cerita hanya tentang siapa yang selamat dari hantu. Plotnya hanya tentang, oh ternyata gitu. Motivasi dan mitologinya nggak berkembang dengan baik. Suasana desanya juga tidak pernah tergambar detail, padahal setupnya sebenarnya menarik. Kita tahu film ini not follow through idenya sendiri saat film bahkan nggak mampu gambarin suasana maghrib itu dengan jenin. Aku berikan 3 dari 10 bintang emas untuk Waktu Maghrib. Terakhir, Zom 100 Bucket List of the Dead. Yang aku nggak suka dari film ini cuma judulnya. Selebihnya film ini such a blast. Idenya segar banget. I know for a fact kalau ini dibikin oleh Hollywood, maka judulnya pasti adalah jadi Zombie Shark atau paling nggak jadi Zombie Shark Hero. Sutradara Yusuke Ishida sebenarnya mengambil setting zombie apokalips cuma untuk perumpamaan. Karyawan yang kerja pagi pulang malam, yang nurut-nurut saja sama bos yang toksik, berlindung di balik istilah keluarga, ataupun terus ngedoktrin mereka bahwa mereka itu bukan apa-apa tanpa kerjaan itu, mereka tuh dianggap sebagai zombie. Kalau sedang tidak dikejar zombie, maka si Akira Tendo, si karyawan, karakter utama cerita kita, akan jadi ke zombie korporat. Dia justru tampak lebih hidup saat membasmi zombie-zombie beneran, karena cuma di saat itulah dia bisa menjadi dirinya sendiri. Akira ini sampai bikin listnya sendiri, kegiatan-kegiatan yang ingin dia lakukan mumpung sempat, karena dia nggak perlu kerja saat dunia dilanda wabah zombie. Akira dan listnya jadi kontras yang menarik pada genre zombie yang biasanya karakter utamanya itu justru si Kikuk yang harus jadi jagoan dan punya list berupa aturan yang nggak boleh dilanggar kalau mau selamat di dunia zombie. Sebaliknya memang Akira dan listnya di sini tuh malah hidup bersenang-senang saat ada zombie. Yang paling ngakak ya ketika film gambarin siapa lawan Akira sebenarnya. Siapa coba musuh karyawan-karyawan kecil?
Ya, Corporate Shark. Film menggambarkan Corporate Shark jadi literally hiu zombie. Hiu dengan kaki-kaki zombie. Desain makhluk horor di film itu sungguh jenius. Vibe over the top yang dikeluarkan oleh film tuh masuk dan gak pernah jadi annoying ataupun bikin film jadi bablas receh. Film ini bekerja terbaik ketika mengumpamakan hal-hal tersebut. Vibe cerianya di saat horor sebenarnya jadi ironi yang lucu. Stake di cerita ini bukan dari kita takut nyawa Akira bakal melayang kalau dia kena gigit zombie, tapi kita lebih khawatir ketika Akira kembali jadi budak di kantor. Nah kan kocak. Jadi zombie beneran tuh jadi bukan apa-apa dibandingkan jadi orang yang nggak bisa berpikir sendiri ketika jadi karyawan budak di kantor. Journey Akira juga dipenuhi oleh karakter-karakter manusia yang bakal membantunya menyadari bahwa dia jadi zombie begitu urusan kerjaan dari bosnya tiba. Bagian serunya buatku ya di babak awal dan di babak akhir. Sedangkan babak kedua film terasa sedikit generik, meski memang perlu untuk nge-build up relasinya dengan karakter lain. Kalau film fokus di perumpamaan saja, cerita tidak dipanjang-panjangin oleh kejadian Akira dan geng yang survive secara generik di luar, maka film ini akan lebih enak ditonton. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Zom 100 Bucket List of the Dead. That's all we have for now. Kita sudah di paruh akhir 2023 dan aku sudah mulai bisa melihat calon-calon yang bakal masuk top 8ku untuk tahun ini. Gimana dengan kalian? Apakah kalian punya rekomendasi film 2023 yang mungkin terlewat olehku dan kalian ngerasa film itu pantas dapat skor 8? Silahkan share di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtshit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners, and there are losers.